Bukan hanya Pati saja pemirsa, kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan ternyata terjadi di banyak daerah. Dilihat dari besarannya, kenaikan tarif PBB di Pati hanya menempati urutan kelima di Jawa. Mengapa banyak daerah menaikkan tarif PBB dalam persentase besar? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hari Rabu lalu, alun-alun Kabupaten Pati yang berada tepat di depan pendopo dipenuhi massa aksi. Mereka menuntut agar Bupati Sudewo lengser buntut kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Selain itu, rakyat Pati juga geram dengan arogansi Bupati yang menantang rakyat untuk mendemonya. Dilaporkan bahwa massa yang turun lebih dari 100.000 orang. Setelah dikepung warga, Bupati Pati Sudewo akhirnya menemui massa aksi di depan kantor Bupati Pati. Mengenakan kemeja putih, Sudewo keluar dari mobil rantis polisi untuk menyapa pengunjuk rasa. Saat menyapa dan meminta maaf dari atas mobil rantis, Sudewo langsung dilempari menggunakan botol air minum hingga sandal. Ajudan dan sejumlah anggota BRIMOB yang berada di dekat segera melindungi Sudewo menggunakan tameng. Lemparan dari massa terus terjadi hingga Sudewo harus kembali masuk ke dalam mobil rantis. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah menegur Bupati Pati Sudewo terkait peraturan tentang penyesuaian pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Tito turut menanyakan alasan kenaikan tarif itu kepada Sudewo. Kendati kebijakan PBB 250% di Pati sudah dibatalkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku masih meneliti mengapa kebijakan itu bisa terbit. Apalagi kebijakan itu tak diketahui pemerintah pusat dan hanya sampai ke Gubernur Jawa Tengah. Tito pun berencana untuk melakukan komunikasi kembali kepada seluruh kepala daerah. Ia mengimbau agar kepala daerah bisa melihat kondisi ekonomi masyarakat apabila akan menetapkan aturan. Setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, pajak misalnya ya, retribusi, itu ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang kita nilai. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja. Jangan bertahap. Itu sama penghitungan NJUP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip. Ternyata bukan hanya Pati. Setidaknya ada 5 daerah dengan kenaikan PBB P2 tertinggi di Pulau Jawa, yakni Kabupaten Jombang, Kota Cirebon, Kabupaten Semarang, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Pati. Namun, data yang kami tampilkan ini merupakan lonjakan tertinggi yang dilaporkan per objek per pemilik dan tidak mencerminkan kenaikan keseluruhan 5 wilayah ini. Kabupaten Jombang jadi daerah dengan kenaikan PBB perdesaan dan perkotaan tertinggi dengan rentang 791 hingga 1.202%. Namun, Kepala Bapeda Jombang Hartono mengaku kenaikan itu hanya berlaku untuk sekitar 50% wajib pajak, sementara sisanya mengalami penurunan PBB P2. Kenaikan PBB hingga 1.000% di Kota Cirebon juga menuai protes warga. Merespons keluhan warga, Wali Kota Effendi Edi mengaku tengah melakukan revisi kenaikan PBB. Sudah dievaluasi. Yang 1.000% itu masih bisa kemungkinan berubah, Wali. Ya nggak sampai 1.000% yang kemarin juga. Nggak sampai 1.000%. Tapi kenaikan mah ada, Pak? Ya kenaikan ada, tapi tidak sampai 1.000%. Nah, tapi dari tidak 1.000% itu, saya sudah kaji ulang. Ya maklum, saya kan baru 5 bulan bekerja. Tapi saya akan melakukan proses ini cepat, kan gitu ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan sih kita bisa ada formulasi yang bagus, yang sehingga bisa menurunkan PBB tersebut. Kabupaten Pati sendiri menempati urutan kelima dengan kenaikan 250%. Sebelum akhirnya dibatalkan, Bupati Pati menyebutnya sebagai penyesuaian pertama sejak 14 tahun terakhir. Namun, masing-masing pemerintah daerah menegaskan kenaikan ini tidak berlaku merata untuk semua wajib pajak.
Sebagian bahkan mendapat keringanan administrasi, relaksasi atau pengembalian dana bila kenaikannya sudah sempat dibayar. Analis menilai, terjadinya kenaikan tarif PBB di sejumlah daerah merupakan dampak kebijakan pusat. Dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. Akibat efisiensi anggaran, transfer pusat ke daerah dipotong hingga 50%. Akibatnya, daerah yang bergantung pada transfer pusat mencari cara cepat untuk menutupi kekurangan pendapatan. Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah bahwa kenaikan tarif PBB karena dampak kebijakan pemerintah pusat. Kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota. Untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian, seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal. Faktanya, kenaikan tarif PBB bukan hanya terjadi di Pati dan daerah Jawa lainnya, tapi juga banyak daerah di luar Jawa. Pasti ada persoalan makro yang harus dicari solusinya. Dan kementerian terkait perlu membahas masalah ini secara serius dan memberikan solusi segera. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat pelaku peredaran gelap 516 kg sabu jaringan Iran, Tiongkok, dan Malaysia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.